Assalamualaikum. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu mengenal nama-nama indah Allah. Nah, yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Di sini khususnya materi pada bab 1 ini, tidak semua Asmaul Husna saya jelaskan, hanya materi-materi yang penting saja yang saya sampaikan, yaitu 4 Asmaul Husna. Nah, apa aja sih 4 Asmaul Husna itu? Yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua itu Al-Khabir, yang ketiga itu As-Sami, dan yang terakhir itu yang keempat Al-Basir. Nah, teman-teman semua sekarang bisa menyimak materi pada slide yang saya tampilkan tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, teman-teman semua, ini adalah slide yang akan saya tampilkan tentang pendidikan agama Islam kelas 7 semester 1 pada bab 1. Nah, sebelumnya teman-teman pasti juga pernah mempelajari bab ini sewaktu kelas SD gitu ya. Nah, yang kita pelajari yaitu yang pertama yaitu adalah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memberikan contoh sikap keempat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita pelajari dan akan saya bahas pada slide-slide berikutnya. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas yang pertama tentang pengertian iman kepada Allah. Nah, di sini iman merupakan bekal utama bagi seorang untuk menentukan arah hidupnya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat kita itu tersesat gitu teman-teman. Secara harfiah berarti percaya. Cara istilah berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, di sini iman seorang bisa diukur, bisa tebal, bisa tipis, atau bertambah atau berkurang gitu. Caranya kita dengan memahami nama-nama Allah yang baik. Nah, di sini makna Asmaul Husna dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 18. Nah, teman-teman bisa lihat dan simak sendiri Quran surat Al-A'raf ayat 18. Di sini yang menjelaskan tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, setelah mempelajari topik kali ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman itu apa ya istilahnya, teman-teman itu nggak dituntut, tapi teman-teman harus tahu bagaimana cara memahami keempat Asmaul Husna yang telah dipelajari atau telah disampaikan oleh guru atau di dalam video saya kali ini gitu. Teman-teman bisa simak. Di sini ada surat Al-A'raf, bisa dibaca juga dalam hati. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim yaitu artinya Maha Mengetahui. Di sini sudah jelas tertera dalam surat Al-An'am ayat 59. Teman-teman bisa simak ayatnya atau nanti teman-teman bisa cari di Al-Qur'an arti dan ayatnya untuk lebih jelas lagi. Nah, di sini perilaku yang dapat diwujudkan yaitu kita harus mencari ilmunya Allah, karena Allah itu suka orang yang mencari ilmu. Yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya Maha Waspada. Nah, jadi Allah tuh Maha mengetahui perkara yang tersembunyi sekalipun gitu teman-teman. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 16 telah menjelaskan tentang Al-Khabir. Nah, perilakunya yaitu di sini kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu As-Sami, artinya Maha Mendengar. Allah itu Maha Mendengar teman-teman. Walaupun teman-teman bicara dalam hati sekecil apapun, Allah itu pasti dengar. Hal ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 256.
Nah, perilaku yang mencerminkan As-Sami yaitu kita harus bisa mengendalikan ucapan kita yang baik dan yang buruk gitu. Nah, yang terakhir yaitu Al-Basir, artinya maha melihat. Allah itu maha melihat sesuatu walaupun lembut dan kecil. Hal ini tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Nah, perilaku yang mencerminkan keyakinan Allah itu maha melihat yaitu kita dilihat dari kecermatan kita atau kepandaian kita dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Nah, yang terakhir yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah. Di sini ada 3 yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 51, surat Ar-Ra'd ayat 28, dan surat Al-Asr ayat 1-3. Surat Al-An'am menjelaskan bahwa selalu mendapat pertolongan dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan. Yang kedua, surat Ar-Ra'd menjelaskan bahwa hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, surat Al-Asr menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya tidak akan pernah rugi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu contoh perilaku Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami serta Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang bertuliskan warna hijau itu contoh perilaku Al-Alim, dan yang bertuliskan warna biru itu contoh perilaku Al-Khabir, bertuliskan warna merah contoh perilaku As-Sami, dan yang terakhir itu contoh perilaku Al-Basir. Nah, di sini sudah saya cantumkan, sudah saya tuliskan dan saya jelaskan tentang contoh-contoh perilaku atau beberapa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Al-Alim salah satunya yaitu membimbing dan membantu adik mengerjakan PR. Itu tertera jika kita berada di lingkungan rumah gitu. Nah, Al-Khabir contohnya yaitu pada saat selesai mengerjakan ulangan, Kamal selalu memeriksa sebelum menyerahkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu Al-Khabir, teman-teman. Nah, As-Sami salah satu contohnya itu ketika sedang mengadakan rapat keluarga, lebih banyak mendengar dan memahami ketimbang banyak bicara. Nah, itu contohnya di rumah ketika kita mungkin ada rapat keluarga atau kumpul keluarga dan lain sebagainya gitu. Nah, yang terakhir yaitu Al-Basir. Nah, Al-Basir salah satu contohnya yaitu kita gunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi teman-teman diberikan nikmat, diberikan anugerah yang indah berupa mata sama Allah. Teman-teman harus gunain untuk melihat hal-hal yang indah. Jangan teman-teman gunakan untuk melihat hal-hal yang buruk atau merusak diri teman-teman sendiri gitu. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan materi selanjutnya.